Dan pemirsa, untuk mengetahui lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru sudah ada sejumlah rekan kami di sejumlah titik. Ada rekan Salam Rahmat di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kemudian ada di Lami Aulia di Gerbang Tol Cikampek Utama, dan rekan kami Jen Cahyani di kawasan Puncak Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu bergabung dengan Salam Rahmat yang berada di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang, Salam, ada berapa jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen hari ini? Ya, baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, ini sudah mulai tampak adanya penurunan jumlah volume calon penumpang yang akan menuju ke sejumlah kota. Tentu berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin, di mana untuk hari ini tercatat ada sebanyak kurang lebih 22.283 calon penumpang yang akan menyasar ke sejumlah kota favorit, baik itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur, seperti Bandung, Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Semarang, dan Purwokerto, serta juga Malang. Dapat kami informasikan juga bahwa informasi yang kami dapatkan dari pihak Stasiun Pasar Senen, di momen libur Natal dan juga Tahun Baru, khususnya untuk pemesanan tiket di tanggal 29 Desember hingga 5 Januari mendatang, ini masih tersisa tiket kurang lebih 220.000 tiket, termasuk juga sejumlah kereta api tambahan untuk mengantisipasi adanya lonjakan calon penumpang yang akan menuju baik itu arus mudik ataupun juga arus balik. Dan yang menarik dari perhatian kami adalah bahwa pada hari ini dan juga hari esok ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik Natal, karena di Daob 1 Jakarta akan ada sebanyak kurang lebih 42.000 lebih calon penumpang yang akan tiba di Jakarta. Momen ini juga banyak sekali dimanfaatkan oleh warga, baik itu warga yang usai melakukan merayakan Natal di luar kota ataupun juga masyarakat dari luar kota yang ingin merayakan malam pergantian tahun di Jakarta. Dapat kami informasikan juga bahwa untuk pengamanan sendiri di Stasiun Pasar Senen juga turut dilakukan oleh sejumlah personil gabungan dari TNI, Polri maupun juga aparat lainnya, begitu untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar kota ataupun juga tiba di Jakarta. Reza. Salam, lebih dari 20.000 penumpang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen pada hari ini, dan selanjutnya kita akan memantau ada rekan di Lami Aulia di Gerbang Tol Cikampek Utama. Di Lami, apakah ada kepadatan kendaraan di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Pantauan kami di Gerbang Tol Cikampek Utama belum terjadi kepadatan sejak pagi hari ini. Yang mana memang kalau misalnya kita mencatat untuk volume keluar kendaraan dari Jakarta menuju Tol Trans Jawa, ini kiranya ada 4.000 kendaraan per jamnya, atau kalau di total per hari bisa 42.000 kendaraan. Tentu ini jumlahnya jauh lebih meningkat dibandingkan periode normal yang hanya mencapai 32.000 kendaraan. Bahkan Reza, kalau kami memantau dengan radius 10 hingga 15 km tidak terjadi kepadatan yang berarti. Namun kalau misalnya dilihat kembali di kilometer 57, tepatnya di rest area begitu ya, di pintu masuk ini terjadi kepadatan dikarenakan memang kalau di jam siang, di jam 10 hingga 12 ini memang terjadi kepadatan antrian masuk ke rest area. Tetapi untuk selebihnya memang masih terpantau normal, Reza. Dan juga kalau misalnya melihat data dari Jasa Marga yang mencatat bahwa ada 309.000 kendaraan yang kembali ke Jabodetabek dari periode Nataru 2024 hingga 2025 ini. Tentu ini meningkat jumlahnya, angkanya 14,3% dibandingkan periode normal volume kendaraan yang bisa mencapai 270.000 kendaraan saja. Dengan begitu juga dari PT Jasa Marga sendiri memang mencatat untuk hari ini bisa terjadi periode arus balik, sehingga diskon 10% diberlakukan dari gerbang tol Kalikangkung hingga ke gerbang tol Cikatama. Dan kalau kami memantau di sini begitu ya, pengalihan arus lalu lintas memang belum terjadi seperti kontraflow, ganjil genap. Ini belum terjadi karena kalau misalnya melihat kembali, kalau kontraflow ini akan diberlakukan jika kendaraan melebihi angka 5.500, sementara untuk one way akan diberlakukan jika kendaraan melebihi 8.000 kendaraan per jamnya. Sehingga kami juga masih pantau bersama Reza, karena untuk sejauh ini kembali volume arus lalu lintas normal, ramai lancar, tidak ada kepadatan yang berarti. Kalau merujuk kembali kepada pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan bahwa untuk
puncak dari Nataru memang terjadi pada tanggal 21 Desember, dan kalau misalnya selebihnya begitu setelah tanggal 21 ini lalu lintas memang normal karena kepadatan akan terjadi di area jalur wisata. Itulah memang yang harus diantisipasi begitu oleh pihak polisian sendiri. Reza. Baik, Dilami, situasinya masih ramai lancar di gerbang tol Cikatama dan kini kita menuju ke Jen Cahyani di kawasan Gadok Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Jen. Apa saja rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sana? Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk rekayasa lalu lintas yang diterapkan di area Simpang Gadok sendiri pada pagi tadi sekitar pukul 7 sampai pukul 9 pagi diterapkan rekayasa lalu lintas ganjil genap, di mana kendaraan yang melintas di jalur utama ini jika memang plat nomor kendaraan ganjil maka akan diperbolehkan untuk melintas di jalur utama, sementara untuk plat nomor kendaraan genap akan diarahkan untuk putar balik dan juga harus mencari jalur alternatif lain. Sementara itu untuk saat ini sendiri tidak diberlakukan rekayasa lalu lintas, di mana masih normal di kedua jalurnya, baik dari arah Jakarta menuju ke arah Bogor maupun dari Bogor menuju ke arah Jakarta. Dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri diterapkan secara situasional melihat kondisi di lalu lintas di jalan. Jika nantinya terdapat antrian kendaraan atau kepadatan yang cukup mengular, cukup panjang, maka dari pihak kepolisian akan langsung menerapkan rekayasa lalu lintas. Salah satunya rekayasa lalu lintas one way atau satu arah akan diberlakukan. Jika nantinya di area Simpang Gadok ini terdapat kepadatan, maka akan dilakukan rekayasa lalu lintas one way menuju ke arah Puncak Bogor. Namun menuju siang hari, jika biasanya pada hari-hari kemarin ini pada jam 1 siang hingga sore biasanya terjadi kepadatan di area dari arah Bogor menuju ke arah Jakarta, maka dilakukan atau diterapkan sistem one way. Nanti akan kita lihat apakah ada antrian kendaraan yang cukup mengular. Sementara untuk volume kendaraan yang melintas di sini berdasarkan data terakhir yang kami akses ini sudah ada 13.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Bogor. Sementara dari arah Bogor menuju arah Jakarta ada 12.000 kendaraan yang melintas hingga siang ini. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan dengan hari kemarin, kemungkinan hari ini akan terjadi kenaikan untuk volume kendaraan yang melintas. Dan dari pihak kepolisian memprediksi nantinya puncak dari kepadatan lalu lintas akan terjadi pada tanggal 31 Desember 2024 sampai atau menuju ke malam pergantian tahun. Dan perlu diingat juga Reza dan juga pemirsa, dari pihak kepolisian juga telah mengimbau bahwa nanti pada tanggal 31 Desember 2024 menuju ke malam pergantian tahun akan ada Car Free Night atau malam bebas kendaraan. Jadi bagi masyarakat atau pengendara yang ingin melakukan perjalanan diimbau untuk memperhatikan jam keberangkatan mereka. Karena pada pukul 6 sore tanggal 31 Desember akan ada penutupan di sejumlah jalur sehingga para pengendara tidak dapat melintas dan harus mencari jalur-jalur alternatif untuk menuju ke arah Puncak Bogor. Nanti akan kita lihat bagaimana situasi lalu lintas semakin siang atau bahkan semakin sore, apakah semakin padat, dan jika semakin padat maka dari pihak kepolisian akan langsung menerapkan sistem rekayasa lalu lintas. Sementara dari pihak kepolisian juga tetap mengimbau kepada masyarakat atau pengendara jika ingin melakukan perjalanan tentu saja untuk memperhatikan beberapa hal. Salah satunya yang penting yakni memperhatikan apakah plat nomor mobil para pengendara ini, masing-masing pengendara sudah sesuai dengan tanggal keberangkatan. Jika tanggal ganjil, maka bagi kendaraan yang berplat mobil ganjil aman untuk melintas. Jika plat nomor genap, maka harus mencari jalur alternatif lain. Dan ini perlu diperhatikan juga jam keberangkatan bagi Anda pemirsa agar tidak terjebak macet atau penutupan jalan atau bahkan rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Kemudian untuk imbauan lain untuk para pengendara atau masyarakat yang ingin melakukan perjalanan atau berekreasi pada masa libur tahun baru ini untuk berkendara
dalam kondisi prima dan juga memperhatikan kendaraan Anda, termasuk juga bahan bakar dan juga saldo e-tol dan juga kenyamanan Anda dalam berkendara agar liburan Anda tetap nyaman. Sementara itu, Reza. Baik, rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional di kawasan Simpang Gadok Puncak. Terima kasih atas laporan Anda. Jen Cahyani melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok Puncak, dan sebelumnya ada Dilami Aulia dari Gerbang Tol Cikatama dan Salam Rahmat dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang, terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.